Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Jumlo. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu tempat pariwisata bersejarah juga, yaitu Suku Filosofi. Suku Filosofi adalah salah satu bagian penting dari Yogyakarta, karena Suku Filosofi adalah merupakan tonggak awal dari berdirinya Kesultanan Yogyakarta yang kemudian menjadi Yogyakarta yang kita kenal sekarang. Seperti bisa dilihat kita di sini berada di monumen diorama dari Suku Filosofi. Kalau ini kita bisa lihat ada Jogja yang kemudian lurus ke keraton, dan yang berakhir di pojok yaitu Panggung Krapyak. Sekarang kita akan melihat bagaimana penampakan di Golong Giling sebelum bentuknya yang sekarang. Jadi bentuk Golong Giling ini seperti yang saya sudah katakan tadi, ini 3 yoni ya, lebih tiga. Bentuk aslinya juga sebenarnya lebih tinggi daripada bentuknya yang sekarang. Nah, sebelumnya kita bisa lihat di sini ada dioramanya. Kalau Sultan Hamengkubuwono pertama itu kan membuat Suku Filosofi, kemudian membuat tugu yang berbentuk bola atau golong dan silinder giling. Jadi tugu golong giling itu artinya adalah tugu yang berbentuk bola dan silinder, yang filosofinya melambangkan kekuatan tekad dan semangat manunggaling kawula Gusti. Kemudian kita bisa lihat di sini adalah sejarah bagaimana Golong Giling ini menjadi bentuknya yang sekarang. Jadi pada 1867 Jogja itu terjadi gempa yang mengakibatkan banyak bangunan hancur, terutama tugu Golong Giling yang asli. Kemudian atas titah Sultan pada saat itu, yaitu Sultan Hamengkubuwono ke-7, pembangunan ini mendapat dukungan dari pemerintah Belanda dan dibangun oleh arsitek JPF Van Bussel dan dibiayai oleh Pepatih Dalem Rejo kelima. Nah, tugu yang sekarang ini diresmikan tahun 1889 dan dinamakan sebagai The Witpal atau tugu putih yang kita kenal sekarang. Jadi tugu yang sekarang itu sebenarnya bukan tugu asli ya, tapi tugu hasil rekonstruksi dari Sultan Hamengkubuwono ke-7. Bisa dilihat kalau di sana itu kan ada 4 pelakat prasasti. Nah, setiap prasastinya itu memiliki memiliki isi sendiri-sendiri. Yang pertama, kemudian ini ada 6 panel ya. Kemudian bisa kita lihat pengertian dari Suku Filosofi sendiri di sini. Ini panel kedua, yaitu bagian-bagian dari Suku Filosofi, yaitu Tugu Pal Putih, Keraton Yogyakarta, dan Panggung Krapyak. Kemudian panel selanjutnya ya yang sudah saya bilang tadi, yaitu Tugu Golong Giling yang asli dan penjelasannya. Kemudian panel terakhir adalah panel dari Perjanjian Giyanti, yaitu perjanjian yang memecah Kesultanan Mataram menjadi Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Solo yang kita kenal sebagai sekarang. Nah, ini tempat perjanjiannya, yaitu di Desa Giyanti yang
menjadi tonggak penting dari berdirinya Keraton Yogyakarta. Oke teman-teman, di dokumen pertama ini udah kita bahas ya. Selanjutnya nanti kita langsung ke Keraton dan Manggarai untuk pembahasan dari tempat-tempat tersebut. Ayo teman-teman, kita langsung ke sana. Oke teman-teman, kita sudah sampai di keraton sekarang. Sekarang kita akan membahas tentang keraton itu sendiri. Seperti yang sudah aku bilang tadi, keraton itu adalah salah satu bagian dari sumber filosofi. Bisa dilihat di sana ya teman-teman. Keraton itu adalah pusat pemerintahan di zaman dahulu, dan berdasarkan para Adipati, keraton itu merupakan bagian penting dari kehidupan dari seorang manusia, karena keraton itu digambarkan sebagai bagaimana dinamisnya kehidupan manusia, seperti dari anak kecil hingga tumbuh dewasa hingga beranjak tua digambarkan sebagai keraton. Kita langsung lihat tempat setelah membahas tentang keraton, kita bahas juga tentang tempatnya, yaitu alun-alun. Kalau di prinsip Jawa kan setiap keraton memiliki dua alun-alun, yaitu alun-alun yang bagian utara dan selatan. Nah, di sini adalah bagian alun-alun utara. Terus selanjutnya nanti kita langsung ke alun-alun selatan ya teman-teman. Let's go. Ya, ya. Baik teman-teman, jadi di sini kita ada di Manggarai ya. Kalau seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, ini adalah tempat terakhir dari sebuah filosofi. Bisa dilihat sendiri kalau tempat ini bentuknya seperti yoni. Kalau kita bisa shoot di dalam, kalau di dalam itu ada beberapa bagian ruang, dan kalau teman-teman bisa lihat di tengah itu ada kursi. Nah, kalau teman-teman bisa lihat itu ada kursi. Nanti kalau untuk fungsi dari Manggarai sendiri itu dulu adalah tempat bagi Sri Sultan Hamengkubuwono
dan keluarganya untuk berburu menjangan atau rusa. Nah, pada zaman dulu kan ini tempat masih hutan, jadi di Panggung Krapia ini jadikan sebagai pos perburuan yang kemudian menjadi salah satu spot yang menarik di kota, yang menarik. Kemudian seperti yang sudah saya bilang tadi, kalau Panggung Krapia sendiri itu merupakan simbol dari rahim seorang ibu atau yoni. Jadi kalau yoni itu ini merupakan titik awal dari kelahiran awal manusia sebelum nanti kita ke keraton dan kemudian berpuncak di Tugu Jogja. Nah, kemudian kita bisa lihat teman-teman, itu ada spot juga di sebelah sana. Matur sembah nuwun kan sampun mirsani video kula. Semoga ke depan kita bisa bertemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Matur sembah nuwun. Ini wawancara kami kan mengenai sumber filosofis ya Pak, tentang bagaimana sejarahnya dan mungkin ada pengaruhnya dengan perkembangan kota Jogja ya Pak. Sebelumnya ice breaking dulu ya Pak tentang sumber filosofis itu sendiri. Tentang wawancara ini bisa perkenalan nama Bapak. Jangan kenal dulu. Oke. Saya Muhammad Fajar Mansasmito. Ini ada teman kami. Oke, itu ada yang di kertas Niko. Oke. Saya Muhammad Fajar Mansasmito. Ini